Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentadabburi dan mempelajari sabda-sabda Rasulnya, khususnya yang menjadi kajian kita, yaitu Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita guna meresapi dan nantinya juga mengamalkan pelajaran dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam hadis-hadis yang dibacakan. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan lalu kita telah sampai pada bab tentang an-nafaqah fil bina, bab mengeluarkan harta atau nafkah dalam hal membangun, bongkar-bongkar rumah. Sedangkan kita setiap harinya keluar dari rumah menuju tempat kerja, atau pas kemana di jalan-jalan atau di sekitar kita, tetangga juga mungkin tak sepi dari pemandangan ini, orang-orang yang menata atau membongkar rumahnya, ya kan. Maka di sini terdapat riwayat dari Khabbab, beliau berkata, Innar rajula la yu'jaru fi kulli syai' illa al-bina. Seseorang bisa mendapat pahala dalam mengeluarkan hartanya di segala sesuatu, di segala perkara, kecuali dalam membangun. Loh, masa membangun untuk kenyamanan anak istri tidak berpahala? Kan begitu barangkali kita berpikirnya. Namun yang dimaksud dalam asar ini bahwasanya bukan membangun yang memang dibutuhkan, dalam artian misalnya atapnya dari kayunya lapuk, berarti ketika kita membongkarnya ini tidak termasuk yang dimaksud oleh asar atau hadis ini, karena memang hajat kebutuhan. Yang dimaksud tentunya adalah membangun dalam rangka bermegah-megah, atau bukan karena kebutuhan, hanya untuk misalnya pamer atau panas-panasan dengan tetangga. Maka ini yang dimaksud, itu tidak berpahala, bahkan bisa mendatangkan dosa. Sebaliknya bisa mendatangkan dosa.
Itulah yang dimaksud oleh riwayat ini. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah beralih kepada babu amalir rajuli ma'a ummalih, bab tentang pekerjaan atau kegiatan seseorang bersama para pekerjanya atau para pegawainya, yaitu atasan bekerja bersama bawahannya, atau seseorang, ya, seorang kepala bekerja dengan anak buahnya. Ini yang dimaksud. Datangnya riwayat ini dari Abdullah bin Amr bin al-As, qala libni akhin lahu kharaja minal wahti. Abdullah bin Amr bin al-As ini masuk sahabat junior, sahabat muda, kurang lebih sama usianya dan sama namanya sama usianya dengan Abdullah bin Umar, putra Umar bin Al-Khattab. Beliau punya keponakan yang baru keluar dari kebunnya milik ayahnya, yaitu Amr bin al-As. Lalu menegurnya, yaitu setelah bertegur sapa atau berbasa-basi, beliau menanyakan kepada keponakannya tadi, aya'malu ummaluk, apakah para pegawaimu atau anak buahmu sedang bekerja? Qala la adri, aku tidak tahu, kata Abdullah. Qala amma law kunta thaqifiyan la alimta ma ya'malu ummaluk. Thumma iltafata ilaina, kalau atau andai engkau seorang dari Bani Thaqif, tentu engkau tahu apa yang diperbuat oleh anak buahmu. Artinya apa? Orang-orang dari Bani Thaqif itu dikenal dengan keuletannya dalam bekerja, kemudian juga ketertibannya dalam mengelola aset ataupun kekayaannya, baik itu kebun-kebun maupun ternak dan lain-lain. Dan mereka Bani Thaqif ini adalah sampai sekarang umumnya tinggal di sekitar Taif. Nah, kemudian Abdullah ini berpaling kepada kami, yaitu sekelompok sahabat ataupun yang lainnya tabi'in, wallahu alam kejadiannya ini di masa hidupnya Rasulullah ataukah sepeninggal beliau. Kemudian berkata kepada orang-orang sekitarnya, innar rajula idza amila ma'a ummalihi fi darihi ay fi malihi. Sesungguhnya, kata Abdullah bin Amr bin al-As, sesungguhnya seseorang yang bekerja bersama para pegawainya di rumahnya, yaitu juga dalam rangka memperbaiki tempat tinggal, namun yang punya rumah juga ikut menggarap, ya ikut kalau sekarang mungkin apa, ngaduk pasirnya, ya ikut, ya apa, nuang semennya dan lain-lain. Kalau yang punya rumah itu membersamai tukangnya, ya dikatakan oleh beliau, kana amilan min ummalillahi azza wa jal, maka seolah orang itu adalah pegawai Allah, berarti berpahala. Dan ini juga menunjukkan apa? Ketawaduan sahibul bait atau pemilik rumah, ya, yang berbaur dengan pegawainya, sehingga tidak ada rasa
tinggi hati atau lebih dari pegawainya, sampai-sampai di sini Allah Azza wa Jal, ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Abdullah bin Amr di sini, mengangkatnya seolah bagian dari pegawai Allah, yaitu bagian dari tentaranya juga kalau sudah menjadi pegawai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas mendapat pahala, kemudian juga pahala tawadu, pahala memberikan upah kepada yang bekerja di sisinya, dan pahala-pahala yang lainnya. Kemudian masih juga jamaah sekalian berbicara di sini Imam Al-Bukhari tentang bangunan. Namun beliau memberi judul bab yang baru. Babut tatawuli fil bunyan. Bab tentang tinggi-tinggian bangunan, yaitu berlomba membangun bangunan pencakar langit, bangunan pencakar langit. Dan tentunya hadis yang terkenal atau yang ma'ruf di sini adalah tentang hadis Umar bin Al-Khattab, dalam hadis yang panjang sekali, di mana di dalamnya terdapat dialog antara Rasulullah dengan Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Sebagai penanya, Rasulullah yang menjawabnya, di mana tidak semua pertanyaan Jibril dapat dijawab oleh Rasulullah. Ketika beliau bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, kemudian diakhiri dengan tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat adalah at-tatawul fil bunyan, tinggi-tinggian atau berlomba meninggikan bangunan. Ini terjadi apa terjadi? Terjadi sekarang, ya. Bahkan tidak jauh dari tempat turunnya wahyu, ya. Tempat turunnya wahyu. Kalau mungkin beberapa waktu atau sampai sekarang masih yang disebut dengan Burj Khalifah itu, ya, Tower Dubai, ya. Bangunan di Dubai itu sebagai yang tertinggi di dunia, namun akan disusul oleh, ya, Arab Saudi, di mana bangunannya 1000 meter, berarti 1 kilo ke atas, bukan ke samping, ya, di Jeddah tepatnya, ya, di Jeddah. Nah, sudah dicanangkan, dan betul, yaitu tadinya kakek moyang mereka adalah seorang Badui yang memelihara unta taunya. Sekarang sudah bisa berpikir, merancang, bahkan mungkin membayar orang untuk suatu bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Namun di bab ini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan riwayat dari jalur lain, dari Abu Hurairah, bukan dari Umar bin Khattab, tapi dari Abu Hurairah, dalam riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatatawalan nasu fil bunyan. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang itu berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, ya. Kalau di awal abad 20, 1900-an mungkin 3 tingkat itu sudah, ya, sudah tinggi, ya. Sudah tinggi. Kalau menara Paris itu berapa itu tingginya itu? Abad keberapa itu? Ya. Tapi bukan bangunan tempat tinggal, itu kan bukan untuk tempat tinggal. Di sini yang dimaksud tentunya adalah bangunan yang dipakai untuk
tempat tinggal ataupun beraktivitas, yaitu kantor-kantor. Dan itu ya seperti yang ada pada menara-menara pencakar langit, termasuk hatta di Indonesia pun ya, di kota kita juga ada, meskipun tidak setinggi di Surabaya atau di Jakarta. Nah, dan di sini sekali lagi terdapat tanda kenabian, mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam yang mengabarkan perkara sebelum terjadi, yang memberitakan tentang kejadian sebelum terjadi. Kapan beliau ucapkan ini? 1400 tahun yang lalu. Kejadiannya lebih 1400 tahun lebih. Kejadiannya sekarang di era kita atau bahkan sebelum kita. Ya. Dan hadis-hadis semacam ini sebenarnya justru akan memupuk dan menambah keimanan kita kepada Nabi kita alaihissalam dan juga kecintaan kita kepada beliau. Bagaimana beliau itu seperti yang Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan itu bukan hawa nafsu, bukan perkiraan peramal atau dukun, tapi dari wahyu Allah, bocoran langsung dari langit. Nah, maka keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terikat dengan keimanan kita kepada Al-Qur'an dan juga rukun-rukun iman berikutnya, ya. Rukun-rukun iman berikutnya. Nah, yang semuanya sekali lagi secara umum akan melejitkan, kalau tidak mendongkrak iman kita dengan keenam rukunnya semuanya. Hadis-hadis yang semacam ini ketika juga bagian dari konsekuensi iman kita kepada Rasul adalah apa? Membenarkan bukan hanya yang beliau bawa, tapi berita yang beliau bawa. Dan ini salah satu berita yang beliau bawa, di mana para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in belum melihat tanda ini. Kita yang melihatnya. Kita yang melihatnya. Maka sungguh benar-benar ini bagian dari hadis penggugah jiwa kita untuk lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga yang beliau bawa berupa agama Hanif ini. Nah, kemudian di sini Imam Bukhari juga menorehkan satu athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di mana Al-Hasan Al-Basri menyatakan atau menceritakan pengalamannya, kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman bin Affan. Aku dulunya pernah masuk ke rumah-rumah istri Nabi. Berarti rumah-rumah istri Nabi di masa tabi'in ini atau tabi'in ini apa? Sudah kosong, sudah tidak ditempati. Makanya beliau bisa masuk. Ya. Makanya Hasan Al-Basri bisa masuk. Kalau ada penghuninya tentu tidak akan masuk. Itu kan sekuensinya. Kemudian itu terjadi kapan? Di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Atau kemungkinan kedua, bahwasanya saat itu rumah yang ditinggali oleh istri-istri Nabi sedang kosong. Kemudian diizinkan bagi orang yang datang dari luar kota Madinah untuk melihat
melihat secara langsung rumah tangga Nabi Alaihissalam, ya, dan nikmat yang luar biasa tentunya ini, ya. Sampai Al Hasan Al Basri diberi kesempatan untuk masuk ke rumah istri-istri Nabi Alaihissalam di pemerintahan Utsman. Apa yang menjadi kaitannya dengan pembahasan kita tentang bangunan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan ini? Fa'atanawalu suqufaha biyadi. Kemudian kata Hasan Al-Basri, kemudian aku mampu menggapai langit-langitnya. Tetapi tidak tinggi. Tidak tinggi. Sehingga Al-Hasan Al-Basri mampu menggapai dengan tangannya, ya, atap rumah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan atau mengisyaratkan ketawaduan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan pada riwayat berikutnya dari Daud bin Qais. Di sini menceritakan, qala ra'aitul hujurati min jaridin nakhli. Aku melihat, ya, kamar-kamar, bilik-bilik atau rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anyaman pelepah kurma. Kalau di kita apa rumah gubuk itu pakai anunya apa? Janur kuning, janurnya kelapa. Ada janurnya kelapa, atau kayak rumah-rumah di pedalaman Kalimantan mana itu pakai apa? Hah? Wallahu a'lam. Iya. Yang penting pakai dedaunan. Ya, kalau di kita, kalau di sana tidak punya pilihan lain kecuali pelepah kurma. Hatta Masjid Nabawi tadinya juga dari pelepah kurma yang ditumpuk. Nah, sehingga apa? Ketika hujan bukan cuma bocor, ya, sampai membasahi lantai yang juga belum diplester, belum ditehel. Sehingga apa? Ketika turun hujan, Rasulullah bersalam, sedang kami melihat kata para sahabat bekas tanah yang basah pada jidat, pada dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah. Sedangkan kita pernah terjadi saya melihat atau sholat di satu masjid, sedang masjidnya bocor, maaf, tapi tidak diberi karpet atau sujud, ini tidak ada karpetnya, tidak ada apa ini namanya? Hah? Iya, tanpa alas, langsung tehel. Kemudian ada air di softnya itu. Kemudian softnya sampai terputus karena menghindari genangan air yang sedikit itu. Padahal genangan airnya bersih, tidak bercampur tanah. Saya teringat hadis ini. Subhanallah. Teringat hadis-hadis tentang riwayat yang menceritakan bahwasanya Masjid Nabawi itu juga bocor. Ya. Bahkan air hujannya bercampur dengan tanah, dan itu tidak menghalangi Rasulullah dan para sahabat untuk tetap menjaga softnya, untuk tetap sujudnya betul. Ya. Nah, ini juga pemahaman yang perlu diluruskan atau diperdalam tentang bagaimana bahwasanya air hujan najis apa suci mensucikan? Suci dan mensucikan. Masuk sumber air yang suci dan mensucikan. Kenapa gara-gara air hujan softnya itu diputus? Ini yang menjadi pertanyaan. Padahal terdapat larangan keras, bahkan doa dari Rasulullah SAW
Siapa yang memutus soft, semoga Allah memutusnya, ya Allah. Ya. Kalaupun dengkul kita basah, apa artinya? Ya. Wong sekarang gampang, ada pengering, ada apa? Hah? Itulah ya. Jadi hal-hal semacam ini tentunya hendaknya menjadi renungan kita. Hendaknya menjadi renungan kita kalau memang takmirnya misalnya pas tidak melihat atau pas belum sempat mengepel tempat yang menjadi soft tersebut, maka jangan sampai ya, genangan air tersebut menjadi penyebab kita memutus soft dalam sholat berjamaah. Baik, kemudian mughashyan min kharijin bimasuhi sya'ri. Setelah pelepah kurma tadi yang menjadi apa itu namanya atap dari kamar istri Rasulullah SAW, temboknya itu juga ditutup dari luar dengan apa? Dengan kain dari bulu, ya, bulu binatang, sehingga di waktu dingin tidak masuk angin itu, tidak ya, mendatangkan rasa dingin kepada penghuninya. Wa adhunnu ardal baiti min babil hujrati ila babil baiti nahwan min 6 aw 7 azru'. Dan saya mengira, kata perawi di sini, bahwasanya lebar rumah itu, salah satu istri beliau, dari pintu kamarnya ke pintu rumah atau pintu pagar kalau sekarang itu sekitar 6 hasta atau 7 depa. Ini zira apa? Hah? Zira itu apa? Ini hasta kan dari sini ya. Ini depa ya, separuhnya. Kira-kira kalau di sentimeterkan itu 45 cm, yaitu kurang sedikit, setengah meter kurang sedikit, sampai 75. Ya kalau pemain basket ya pasti 75. Satu zira'nya, satu depannya, kurang lebih seperti itu ya. Berarti dari pintu kamarnya ke pintu luarnya itu sekitar berapa? 3 meteran ya, 3-4 meteran. Wa ahzirul bait ad-dakhil 10 azru'. Sedangkan ya lebar dalam rumahnya itu sekitar 10 depa, yaitu 5, berarti 3 kali 5 kurang lebih ya, sekitar itu. Wa adhunnu sumkahu baina ats-tsaman was-sab' nahwa dzalik. Sedangkan tingginya adalah sekitar 8 atau 7 hasta, 7 depa. Itu berarti sekitar 4 meteran ya, 4 meteran atau 3 lebih. Wa waqaftu 'inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbilul maghrib. Dan aku sempat berdiri di depan pintu Aisyah yang menghadap ke barat. Menghadap ke barat di sini bukan berarti menghadap kiblat. Kita menghadap barat memang karena posisi negeri kita di timurnya Ka'bah, sedangkan di Madinah tentunya tidak demikian ya. Mereka menghadap kemana? Ke utara apa ke selatan? Nah, taib. Riwayat ini jamaah sekalian menggambarkan kesederhanaan rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengisyaratkan
selain kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya terhadap perhiasan dunia, juga keqanaahan mereka, neriman, lapang dada mereka terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka berupa keluasan rezeki ataupun keterbatasannya, berupa keluasan rezeki ataupun keterbatasannya. Dan ini sesuatu yang sudah dimaklumi, tidak asing lagi bagi kita. Ketika juga kita mendengar riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bagaimana di dapur Nabi alaihi salatu wassalam 3 kali hilal atau hampir 2 bulan tidak ada asap mengepul, artinya tidak masak-masak. Lantas yang mendengar riwayat ini, lalu apa yang Anda sekalian santap atau makan kalau tidak pakai api, kalau tidak pakai masak? Al-aswadan, kata Aisyah, yaitu air dan kurma. Subhanallah, air dan kurma. Nah, maka ketika kita mendengar riwayat-riwayat yang demikian, sungguh-sungguh kita itu berendam di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya kan? Terlebih jangankan di rumah kita, bahkan ketika kita safar pun kita bisa ada hotel, ya, bayar hotel, bahkan dengan servisnya air panas, air dingin. Ya subhanallah, ketika kita kedinginan ada pemanas airnya, sehingga tidak ada alasan lagi sebenarnya bagi kita untuk apa? Untuk tidak menyempurnakan wudhu kita, karena ada pengaruh. Begitu pula ketika panas, apalagi di negeri kita tidak, ya sedang-sedang semuanya, panasnya juga sedang, dinginnya juga sedang. Maka ini juga nikmat yang luar biasa bagi kita, nikmat yang luar biasa bagi kita. Ketika kita membaca riwayat-riwayat yang demikian, maka hendaklah ya, kita itu mentadabburinya dan menghayatinya, karena ini gambaran yang jelas sekali bagaimana kesederhanaan hidup di masa itu, bagaimana kesahajaan hidup di masa itu. Kira-kira kalau kita yang sudah berlimang nikmat seperti ini, sanggup enggak hidup seperti di masa itu? Itu pertanyaannya. Jika sudah demikian, kita jawab dengan alhamdulillah, yang ada disyukuri ini. Yang ada ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan juga kita tidak sampai ada tuntutan jihad yang fardu, jihad yang wajib, ya kan, bagi kita. Maka sekali lagi ini bagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, harus kita sebut, harus kita sebut-sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, harus kita sebut-sebut dalam rangka mensyukuri nikmat itu, karena nikmat apabila disyukuri itu akan langgeng. Tapi kalau dikufuri, dia akan hengkang, lari dari kita, akan lari, minggat. Yang namanya minggat pakai pamit enggak pakai pamit. Nah, baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bab man bana,
Kemudian Imam Bukhari beralih kepada bab berikutnya juga masih tentang bangunan. Di sini terdapat athar dari Qais bin Abi Hazim ketika menemui sahabat Khabbab bin Al-Arith. Dakhalna, kata beliau, ala Khabbab na'uduhu. Pernah suatu ketika kami datang menjenguk Khabbab yang sedang sakit. Menjenguk yang sedang sakit. Wa qad iktawa sab'a kayyat. Sedangkan sahabat Khabbab ini telah diobati dengan kai 7 sundutan, yaitu sundut api, dan ini adalah bagian pengobatan tradisional di masa itu, bahkan sampai sekarang ada. Tetapi Nabi menyarankan atau tidak menjadikan ini kecuali sebagai alternatif terakhir. Akhirud dawa al-kai, kata Arab, yaitu obat terakhir. Kalau tidak ada lagi, ya pakai sundut api ini. Dan subhanallah, ya, itu terbukti bahwasanya memang bagian dari pengobatan sundut api itu. Ada orang yang tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, kemudian disundut dengan api, yaitu biasanya bagian bawah kakinya. Bagian bawah kakinya, telapak kaki itu biasanya di belakangnya itu yang disundut. Sebagiannya ada yang di betisnya, ya, tergantung keluhan daripada pasiennya bagi yang tahu tentang hal ini. Maka sahabat Khabbab ini sudah 7 kali disundut dengan api. Kemudian beliau berkata, inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tumkishumud dunya wa inna asabna ma la najid lahu mawdi'an illa turab walau la anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti la da'autu bihi. Khabbab di sini menjelaskan, sesungguhnya teman-temanku, para sahabat Nabi, maksud beliau, telah berlalu, telah banyak yang meninggal, telah meninggalkan dunia ini, sedang dunia tidak mengurangi pahala mereka. Artinya apa? Para sahabat, banyak dari mereka yang wafat sedang mereka tidak merasakan kenikmatan dunia, sedang mereka tidak mendapatkan bagian dari ghanimah, dari rampasan harta. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan ghanimah. Ya, ini maksud beliau. Sehingga apa? Pahalanya luar biasa nantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surprise-nya luar biasa. Sedangkan kami dapat, kata Khabbab, asabna malah najid lahu mawdi'an, bahkan bagian kami, kata Khabbab. Jadi ini adalah bentuk kekhawatiran sahabat Khabbab bahwasanya apa yang dia rasakan berupa kenikmatan dunia ini akan mengurangi pahalanya di sisi Allah. Itu yang dimaksud, yaitu beliau khawatir apa yang beliau dapati berupa fasilitas dunia ini mengurangi pahalanya dibandingkan teman-teman beliau yang langsung mangkat, langsung gugur di medan perang, langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan begitu banyaknya bagian kami dari dunia, sampai-sampai kami tidak mendapati satu jengkal atau satu bagian dari tubuh kami kecuali diisi dengan tanah, artinya kecuali dengan kematian baru selesai. Artinya betul-betul bergelimang
nikmat. Kalau saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita untuk berdoa agar dimatikan oleh Allah, tentu aku minta untuk segera dimatikan. Penjelasannya sedikit lagi sesudah adzan insyaallah. Allahu Akbar. Nah, Nabi SAW melarang kita untuk berdoa atau meminta kematian bila
dalam rangka keputusasaan. Bila dalam rangka keputusasaan, maksudnya gimana? Yaitu seseorang misalnya diuji oleh Allah dengan penyakit, kemudian tidak sabar, lalu meminta maut. Permintaan maut dalam keadaan yang demikian, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena seorang hamba itu tidak tahu bahwasanya boleh jadi Allah memberinya penyakit yang demikian dalam rangka apa? Membersihkan dosa-dosanya, atau mengangkat derajatnya, atau hal-hal yang baik bagi hamba tadi yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Makanya dilarang meminta maut. Sebab meminta maut dalam keadaan demikian itu pertanda apa? Dia putus asa. Atau seorang diuji dengan hutang misalnya, kelilit hutang, kemudian merasa tidak sanggup membayar, kemudian merasa malu dan sebagainya, lalu meminta maut. Ini sama, tidak boleh permintaan yang demikian. Tetapi kalau sekiranya seseorang meminta maut kepada Allah karena takut akan fitnah dunia, karena takut tergelincir dalam sesuatu yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka, maka hal ini orang yang demikian hendaknya mencontoh doa yang diajarkan langsung oleh Nabi. Ya Allah, hidupkanlah bila engkau tahu hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku kalau memang wafat itu lebih baik bagiku. Demikian doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi motivasi berdoa dengan demikian, doa yang demikian itu bukan karena keputusasaan dalam hidup, bukan karena ketidaksabaran menerima ujian dari Allah, tidak. Ya, bisa dipahami ya. Jadi larangan yang dimaksud oleh Nabi dalam hal meminta kematian bila motivasinya adalah keputusasaan atau hal-hal duniawi. Adapun kalau kematian itu diinginkan dalam rangka mencari keselamatan agamanya, menghindari fitnah, maka berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma ahyini madamatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah selama hidup itu lebih baik bagiku, yaitu bagi duniaku dan bagi akhiratku. Kemudian wafatkanlah aku jika engkau tahu bahwa wafat itu lebih baik bagiku daripada panjang umur nambah dosa. Demikian ya yang dimaksud dengan pemahaman hadis tadi. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.